pendidikan mulai RA sampai MI, MTS dan madrasah aliyah sudah menerapkan kurikulum yang baru, menggantikan kurikulum yang lama, dan tentu dengan harapan yang sangat besar bahwa kurikulum ini akan menjadi pedoman yang sangat penting bagi semua stakeholder. Izin Bapak dan Ibu, saya ini bukan saintis di bidang pendidikan, bukan ahli kurikulum. Saya hanya praktisi lah ya. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur KSPK, Pak Kapuskur, kurikulum itu sangat penting supaya kita semua, sivitas akademika, madrasah-madrasah itu mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga capaian pembelajaran atau profil anak didik setelah selesai mengikuti pendidikan itu, idealnya, mimpinya itu kira-kira seperti yang ada di dalam kurikulum itu, Pak. Nah, tentu saja namanya juga kurikulum, kita harus hati-hati. Saya mengingatkan supaya kurikulum ini tidak menjadi barang mati, menjadi monumen, menjadi macan kertas, selesai pada tingkat KMA dan pedoman-pedoman yang ditulis dalam buku-buku tipis atau buku-buku tebal tentang KMA 450 2024 itu. Jangan sampai terjadi. Kurikulum ini harus menjadi kurikulum yang hidup. Siapa yang menghidupkan? Bapak dan Ibu guru terutama. Para kepala sekolah, kepala madrasah juga harus menghidupkan kurikulum ini, Pak. Para pengawas madrasah juga saya minta update dengan kurikulum yang baru ini. Jangan sampai kemudian pengawas madrasah itu cerita tentang masa lalu. Dulu itu begini, dulu waktu saya guru begini, waktu menjadi kepala madrasah begini. Itu Bapak cerita tentang masa lalu. Sementara KMA 450 ini cerita tentang masa yang akan datang. Mimpi-mimpi tentang anak-anak yang akan datang. Dan oleh karena itu KMA 450 juga harus diberikan ruh. Selain ruh yang rahmatan lil alamin itu, juga saya minta ruh yang berupa kreativitas. Bid'ah, Pak. Yang rokok. Hal-hal yang baru yang Bapak dan Ibu temui dalam kehidupan sehari-hari, tolong terus diupayakan agar anak-anak itu tidak bosan dengan kurikulum ini, dan sekaligus menjadikan kurikulum ini punya ruh, betul-betul hidup, betul-betul bisa mencapai mimpi, peta jalan besar, mewujudkan mimpi-mimpi kita menjadi anak-anak yang diharapkan memiliki profil lulusan seperti yang ada dalam kurikulum ini, betul-betul bisa terwujud dengan sebaik-baiknya menuju Indonesia Emas 2045. Ini harus kita niatkan seperti itu, Bapak dan Ibu. Karena itu kemudian saya kira guru ya, para guru ya, memang akan menjadi sosok yang sangat penting, memberi ruh, menghidupkan KMA 450 ini, menghidupkan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional ini, sehingga betul-betul sebisa mungkin selalu adaptif, selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita ini sekarang sudah tidak lagi globalisasi, Pak. Globalisasi sudah finish, sudah selesai, Pak. Sekarang kita itu eranya pada era disrupsi yang dicirikan antara lain dengan ketidakpastian itu, Pak.
Dulu kita mengenal, kalau boleh menyebut merek ya, ada Kodak, ada Fujifilm, ada tape recorder, ada radio, lampu Petromax. Sekarang itu Pak, sudah digantikan dengan satu alat, satu device yang multifungsi Pak. Bisa jadi lampu Petromax Pak ini Pak, bisa jadi radio, bisa jadi TV, bisa jadi Kodak, bisa jadi apa lagi Pak? Bisa jadi Al-Quran, kitab suci, bisa jadi kamus, bisa jadi apa saja Pak, termasuk bisa menyimpan berbagai macam buku perpustakaan dan juga menyimpan kenangan-kenangan yang Bapak Ibu. Nah, tolong jangan lupa untuk dihapus ya. Jadi masalah nanti Pak ya. Jadi masalah. Kalau hal-hal kayak begitu bisa nanya ke Mas Basit. Pak Basit ini bapak yang gesit termasuk untuk menghilangkan jejak-jejak. Satu device Pak, sekarang bisa. Apakah Kodak film, Fujifilm, tape recorder, dulu namanya Nokia dulu ya, tahu ya Pak ya? Ya. Handphone sejuta umat itu melakukan kesalahan sehingga kemudian dia dilupakan, ditinggalkan, digantikan dengan yang baru. Menurut CEO-nya, dia tidak